Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Imam Anggadi Praja dari SDN 4 Tanjung Jaya, Ita Mustafa dari SDN 2 Bojong Gedang, Nur Aini dari SDN 8 Kaung Larang. Selamat menyaksikan. apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Dua, apakah coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Maka jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu nih adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik ya Bu. Potensi pertama yang akan saya kembangkan yaitu present ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coaching saya saat ini yaitu dapat memberikan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Ibu Tita. Gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu Tita kabarnya? Alhamdulillah saat ini baik ya. Dengar-dengar kemarin Bapak mau ada yang dicurhatin nih. Curhat apaan sih Pak? Oh ya ini Bu, ada yang saya mau curhatin. Ya baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tita yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan meluangkan waktunya untuk sedikit curhat dan ngobrol secara berdua begitu. Iya. Begini Bu, di sekolah saya ini tuh ada satu siswa itu, anaknya itu sedikit aktif sebenarnya, tapi dia itu gampang sekali tersulut emosi gitu Bu. Terus ada yang ngejalin sedikit, emosinya itu gampang sekali tersulut itu Bu. Gitu ya. Iya, jadi kemudian anak tersebut itu dari latar belakang adalah kalau di sekolah itu mungkin itu Bu misalnya. Nah, baik ya Pak. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, sebenarnya apa sih yang ingin Bapak dapat dari percakapan kita kali ini? Mungkin yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini adalah cara untuk bisa mengarahkan siswa tersebut dengan memberikan gaya belajar yang sesuai dengan keaktifan tersebut. Terus mungkin bagaimana caranya saya dapat bisa agar anak tersebut itu mengontrol emosinya, juga tidak mudah emosi. Mungkin seperti itu Bu yang saya inginkan. Iya ya. Jadi bagaimana menentukan gaya belajar yang sesuai untuk anak tersebut supaya si anak tersebut dapat mengontrol emosinya ya Pak ya. Iya. Nah, gaya belajar seperti apa nih Pak yang menurut Bapak sesuai nih untuk anak seperti itu?
Eh, ya Bu, mungkin saya akan mengarahkan siswa tersebut itu dengan gaya belajar yang sesuai dengan keaktifan. Terus mungkin juga saya caranya agar bisa, bagaimana caranya itu agar anak tersebut itu dapat mengontrol emosinya dan juga tidak mudah emosi. Mungkin seperti itu Bu. Oke ya. Gaya belajar yang sesuai ya untuk anak tersebut. Kemudian nih Pak, jika diukur dengan skala antara 1 sampai 10, kira-kira Bapak menempatkan di skala berapa nih untuk anak tersebut Pak? Dalam situasi pembelajaran di kelas itu, kalau menurut saya sih situasi pembelajaran yang saya harapkan dari anak itu di kelas baru sekitar 6. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Itu jadi dia baru datang sekolah itu hanya sekedar ingin belajar, tapi dia kadang-kadang di tengah-tengah pembelajaran itu dia malah bagaimana itu ngejahilin orang lain itu. Kemudian itu pun jadi teman-temannya juga jadi kesel gitu Bu, kalau diisengin sama dia itu. Oke. Jadi menurut saya itu paling di sekitar angka 6 lah Bu. Oke, skala 1 sampai 6 berarti Bapak menilai anak itu di skala 6 ya? Iya. Oke nih Pak, ide-ide yang bisa diterapkan agar pembelajaran itu lebih maksimal, kira-kira bagaimana tuh Pak? Mungkin tadi ya Bu, seharusnya seperti yang sempat saya pikirkan, yaitu membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti saya beri tugas yang memang menantang bagi dia, kemudian mengasah konsentrasi dia untuk fokus terhadap tugas tersebut. Itu mungkin yang baru saya pikirkan. Juga di luar sekolah itu Bu, saya ingin mengajak peran orang tuanya ya, untuk supaya orang tua tersebut itu bisa memberi perhatian kepada anaknya agar anaknya itu mau belajar di rumah gitu. Seperti itu mungkin Bu, kondisi saya saat itu. Oke, nah berarti di sini Bapak akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak untuk anak tersebut. Kemudian kalau di lingkungan rumah Bapak akan berkoordinasi ya dengan orang tua anak tersebut. Nah, menurut Bapak, adakah kendala untuk Bapak melakukan kegiatan tersebut? Mungkin Bu, caranya yang saya hadapi di sini itu kendala itu mungkin yang tadi ada pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin caranya saya di kelas akan membagi 2 kelompok aja sih. Ibu, yang baru saya bayangkan gitu. Itu sesuai dengan apa itu keaktifan atau kemauan anak-anak itu Bu. Mungkin itu Bu. Oke, nah di sana ya Bapak akan menerapkan teknik pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian koordinasi juga dengan orang tua nih Pak. Adakah cara untuk menghadapi kendala-kendala tersebut atau trik-trik yang bisa Bapak lakukan untuk menghadapi kendala-kendala gitu Pak? Baik. Mungkin ada dukungan yang saya butuhkan, itu yang pertama dari kepala sekolah, kemudian juga teman sejawat, karena saya juga itu berkomunikasi dengan teman sejawat itu mempunyai dukungan yang saya harapkan itu sifat datangnya Ibu, maaf. Kemudian dari orang tua itu supaya terjalinnya komunikasi yang baik antara saya sebagai guru dan wali kelasnya, kemudian juga dengan orang tua itu wali murid, sehingga nanti anak tersebut itu bisa saya sesuaikan dengan gaya belajarnya. Oke, dalam proses pembelajaran
eh, itu tidak lepas dari dukungan teman-teman di sekolah ya Bu, juga dukungan dari orang tua siswa itu sendiri, mungkin itu Bu. Oke. Di sini ya tadi kata Bapak untuk menghadapi kendala itu ya Bapak perlu melakukan diferensiasi ya, kemudian membagi berkoordinasi ya dengan orang tua. Nah, itu tadi dukungan dari yang Bapak butuhkan ya, seperti Iya. itu ya. Kemudian nih Pak, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut Pak? Untuk sekarang sih seharusnya ini harus agak cepat ya Bu, karena memang kaitannya dengan pembelajaran. Kalau telat saja anak ini takutnya ketinggalan pelajaran gitu. Mungkin dalam 1-2 minggu ini saya akan langsung membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua tadi, langsung tanya bagaimana itu, mungkin mau kapan waktu yang paling tepat gitu 2 minggu ini. Ini tuh Bu. Oke, nih untuk masalah waktu sudah ada rencana ya Pak, 2 minggu harus sudah terselesaikannya, karena pembelajaran itu kan bersifat urgent ya Pak, Iya. harus secepatnya kita lakukan. Oke Pak, nih di sini seperti apa sih komitmen atau bentuk dukungannya dalam kegiatan Bapak ini? Baik, mungkin saya itu akan menjaga semangat saya itu untuk melakukan kegiatan ini Bu, dan Oke. saya berkomitmen agar jadi setiap anak itu di kelas itu akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan apa itu namanya, kebutuhannya, mungkin itu Bu. Jadi komitmen saya itu cukup besar, itu saya ingin menyelesaikan kegiatan ini supaya anak-anak itu semua di kelas saya bisa terpenuhi pembelajarannya, bukan seperti itu. Oke ya Pak, bagus ya Pak. Rencana-rencana Bapak sangat bagus tuh Pak. Kira-kira nih Pak, apa tuh yang bisa disimpulkan dari diskusi kita kali ini Pak? Mungkin alhamdulillah pada coaching kali ini Ibu, saya jadi mendapat pencerahan Bu. Kemudian terima kasih kepada Ibu Tita bahwa saya harus bisa memberi kesempatan kepada anak tersebut sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Juga memberi pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak-anak tersebut bisa konsentrasi belajarnya. Jadi dia itu tidak tersita waktunya untuk belajar gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Pak. Nih saya mau nanyakan perasaan Bapak. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berdiskusi hari ini? Alhamdulillah, perasaannya menjadi plong. Kemudian saya juga punya semangat baru ini Bu. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih sama-sama Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak rencanakan dan Bapak ingin lakukan berhasil ya, seperti apa yang Bapak harapkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi kan sudah melakukan coaching ya Bu ya. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi kali ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Di sini ya Bu, dalam kegiatan tadi saya coaching dengan Pak Imam, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
sehingga dengan alur tersebut dapat menggali si koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi si koci tadi. Nah, baik. Nah, kegiatan coaching tadi antara Bu Tita dengan Pak Imam sudah berjalan dengan baik ya menurut saya Bu ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga Ibu sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Imam sehingga Pak Imam bisa menemukan solusi permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, sebelum kita tutup, apalagi nih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching yang barusan dilaksanakan itu? Yang akan saya lakukan yaitu dengan cara lebih mendalami ya Bu tentang alur Tirta supaya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi. Baik Bu ya, mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kali ini saya tutup dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Assalamualaikum, apa kabar Pak Imam? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah ya, baik ya. Sebelum melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Imam. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Iya Bu. Baik nih Pak, coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang kedua, apakah coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi? Yang ketiga, bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Maka jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan nih kepada Pak Imam, kompetensi apa yang akan Pak Imam kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, potensi pertama yang akan saya kembangkan yaitu proses present, Oke. kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Baiklah Pak, pertanyaan yang kedua nih, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang saya akan yang secara spesifik yang saya akan observasi yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Imam dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini itu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Oh, baik Pak. Nah, demikian praobservasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong nih, tujuan percakapan kita kali ini? Ini Pak,
saya itu akhir-akhir ini tuh lagi bingung banget gitu Pak, Ya. karena di situasi di kelas saya itu ada seorang anak namanya Azka, dia itu anaknya hiperaktif banget gitu, sehingga pembelajaran itu tidak kondusif ya, tidak nyaman, tidak aman. Nah, malahan beberapa hari ke belakang, 2 hari ke belakang itu ada orang tua tuh yang menghubungi saya lewat WhatsApp, menanyakan perihal anak tersebut. Malah dia mengajukan permintaan supaya anaknya tidak disatu bambukan dengan dia, katanya, karena kalau lagi pembelajaran tidak bisa berkonsentrasi anaknya itu karena diganggu sama anaknya yang Ajka tadi itu, yang hiperaktif itu. Saya kan Pak kalau sudah berhubungan dengan istilahnya ada istilahnya aduan dari orang tua begitu kan, itu emergensi banget ya Pak ya, harus perlu cepet-cepet ditangani gitu. Makanya saya berinisiatif untuk ngobrol-ngobrol sama Bapak gitu. Jadi apa saja nih tujuan akhir yang sudah Ibu diperkirakan? Ya, Pak. Mudah-mudahan Pak setelah bincang-bincang kali ini saya mendapatkan strategi ya, atau cara-cara gimana supaya pembelajaran di kelas saya dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif gitu. Baik. Dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira di mana posisi situasinya sekarang itu? Menurut pengamatan saya situasinya kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin di posisi 5 ya Pak ya. Iya. Lalu situasi posisi yang Ibu inginkan nantinya di skala berapa? Saya tidak muluk-muluk ya Pak ya. Di posisi 7 saja itu mungkin sudah menjadi suatu kebanggaan bagi saya ya Pak ya. Sehingga anak-anak di kelas bisa belajar dengan aman, nyaman, dan kondusif, sehingga mereka dalam melaksanakan pembelajaran itu dapat lebih mudah memahami pembelajaran gitu Pak. Ya. Baik. Nah, untuk mencapai skala yang diinginkan tadi itu Ya, kan pasti membutuhkan strategi nih. ya, Pak. Kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu gunakan? Sejauh ini menurut pemikiran saya mungkin yang pertama itu Pak, saya akan merubah posisi duduk anak dulu, Ajka itu dulu ya, sesuai permintaan orang tua yang menghubungi saya itu ya, yang anaknya merasa terganggu itu ya. Saya akan rubah posisi duduknya, Ajka itu akan saya posisikan duduknya di paling depan, jadi pas berhadap-hadapan dengan meja saya, dengan tujuan supaya Ajka ini terpantau oleh saya gitu. Soalnya kalau dia memang duduknya di belakang terus mengganggu teman-temannya, mungkin istilahnya saya memantaunya juga agak kesulitan gitu. Tapi saya berpikir kalau berhadap-hadapan gitu ya dengan meja saya, akan terpantau terus sama saya. Terus Ajka-nya juga mungkin dia akan merasa agak sedikit sungkan gitu ya untuk istilahnya berulah, istilahnya membuat keributan atau mengganggu temannya yang sedang belajar. Dan mudah ya, seenggaknya Pak mungkin Ajka bisa berubah perlahan-lahan gitu ya, karena dengan posisi duduknya itu. Yang kedua, yang sudah saya pikirkan, mungkin saya akan lebih memberikan perhatian lebih ya kepada Azka. Mungkin perhatian khusus gitu Pak. Saya akan mengajak dia berbicara secara empat mata gitu ya, terkait mungkin apa permasalahan yang dia hadapi sehingga dia berbuat seperti itu.
Dan mungkin di sini saya akan menerapkan tentang segitiga restitusi itu, Pak. Iya. Ya, dan mungkin pemberian pemahaman terkait pembelajaran sosial emosional, kesadaran diri dan manajemen diri itu terhadap Azka. Mudah-mudahan kedepannya dia bisa berubah gitu ya Pak ya. Jadi sehingga pembelajaran di kelas bisa aman, nyaman dan kondusif. Ya, baik. Dari kedua strategi tadi, Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan strategi tersebut? Mungkin secepatnya ya Pak ya, lebih cepat karena lebih baik, apalagi kalau sudah berhubungan dengan orang tua ini sudah istilahnya emergensi banget. Mungkin saya juga akan besok Pak saya akan laksanakan ya, mulai dari yang pertama dulu mengubah posisi duduk itu mulai dari besok Pak, dan selanjutnya mungkin yang strategi keduanya akan saya laksanakan seiring waktu berjalan ketika proses pembelajaran, atau misalkan kalau yang diajak ngobrol face to face itu mungkin ketika istirahat atau misalkan sebelum pembelajaran dimulai. Seiring waktu berjalan ketika proses pembelajaran, atau misalkan kalau yang diajak ngobrol face to face itu mungkin ketika istirahat atau misalkan sebelum pembelajaran dimulai, sebelum bel masuk gitu Pak. Atau misalkan di waktu setelah bel bunyi sebelum pulang, saya akan ajak Azka untuk ngobrol empat mata deh. Apa nih komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksinya? Komitmen dari saya akan selalu berusaha ya semaksimal mungkin menerapkan kedua strategi yang tadi ya, sampai akhirnya permasalahan bisa cepat-cepat dapat terselesaikan Pak. Jadi ini siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Yang membuat saya bertahan mungkin saya menginginkan Siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Nah, yang membuat saya bertahan terhadap komitmen tersebut karena istilahnya tujuan utama ya di pembelajaran di kelas itu agar dapat tercapai mungkin harus didukung dengan situasi pembelajaran yang aman, kondusif dan nyaman bagi semua siswa, sehingga mereka dapat menyerap pembelajaran dengan baik. Ya, baik, bagus sekali Ibu. Siapa ini yang akan dihubungi setelah kegiatan percakapan ini yang sekiranya memberi dukungan? Yang akan saya hubungi secepatnya mungkin orang tuanya ya Pak ya, bahwa istilahnya dimohon kerjasamanya gitu ya, kemohon kerjasamanya untuk sama-sama memberikan istilahnya bimbingan ya. Jadi tidak hanya saya jadi sekolah yang berusaha, tetapi orang tuanya si anak juga akan saya hubungi ya, supaya dapat kolaborasi dengan baik. Yang kedua mungkin rekan-rekan sejawat juga ya Pak, kan posisi saya nih guru kelas, mungkin yang selain saya yang masuk ke kelas saya itu mungkin kan ada guru bidang ya, guru bidang PJOK dan guru agama gitu. Jadi mungkin saya akan hubungi mereka juga, akan saya sampaikan terkait hal ini supaya dapat sama-sama istilahnya berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan. Ya, baik, terima kasih Bu Tita. Kemudian alhamdulillah kita sudah masuk sesi terakhir ini, kita sudah di akhir perbincangan. Bu Nura ini sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, kita agendakan untuk ngobrol lebih lanjut di 2 atau 3 minggu ke depan. Gimana nih perasaan
perasaan saya sekarang menjadi lega, senang karena saya sudah mendapatkan pencerahan terkait solusi permasalahan yang saya hadapi. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Baik Pak, kan sudah melakukan kali ini sudah melakukan coaching ya tadi Bapak sama Ibu Nur Aini. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama nih, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Pak? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan untuk menemukan solusinya. Baik, pada kegiatan coaching tadi ya antara Bapak Imam sama Ibu Nur Aini nih sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bapak tadi sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nur Aini sehingga Ibu Nur Aini bisa menemukan solusi permasalahan dan juga prinsip coaching tadi ya, sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, sebelum kita tutup nih, apalagi yang ingin dikembangkan pada coaching yang barusan dilaksanakan? Yang akan saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami alur tirta supaya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Pak, mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Iya. Demikian observasi kita kali ini, saya tutup dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mana sudah siap? Siap Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Nur Aini. Iya. Ini Bu, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal nih yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin itu. Bagaimana Bu perasaannya ketika melakukan coaching kemarin? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya grogi Pak, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya karena harus sesuaikan Pak dengan alur tirtanya. Iya, oh iya betul Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu. Semoga untuk kegiatan coaching kali ini lancar ya Bu. Iya Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Tita masih kurang yakin di bagian apa nih Bu? Yang saya rasa kurang yakin ini di bagian present ya Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh si coach. Kalau kita kurang fokus itu kan otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi si coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya Pak. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya, iya. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu Tita harapkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut Pak. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu, dan selanjutnya saya persilahkan ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer saya akan mengamati coaching
yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik? Silahkan untuk dilanjutkan dulu. Baik Pak, terima kasih. Semoga coaching kali ini dapat. Selamat siang Bu En. Siang. Apa kabarnya nih Bu En? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar, sehat? Sehat Alhamdulillah Bu. Ngomong-ngomong nih, kemarin saya dengar-dengar Bu En mau ada yang dicurhatin nih. Curhat apaan sih Bu En? Iya Bu, pokoknya sekarang saya lagi bingung, lagi galau gitu Bu. Saya tuh pengen bingung ke siapa gitu, saya tuh buat curhat. Saya teringat ke Ibu, ya udah makanya saya bikin janji sama Ibu. Gitu, mau ada yang dicurhatin ya. Ngomong-ngomong, tujuan percakapan kita kali ini apa Bu En? Tujuannya saya tuh berharap dapat solusi ya permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Saya tuh sekarang nih lagi ada masalah nih Bu. Kemarin tuh 2 hari yang laluan tuh ada orang tua yang menghubungi saya terkait biasalah Bu, masalah anak-anak di kelas. Cuman memang di kelas saya itu ada seorang ya namanya Ajka, dia itu anaknya hiperaktif banget gitu. Jadi dia itu selalu bikin ulah. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak kondusif, malahan hampir semua temannya itu merasa terganggu gitu dengan ulah dia itu. Sampai-sampai itu ada salah satu siswa yang mengadu ke orang tuanya bahwa dia merasa terganggu sekali gitu dengan ulah anak itu, namanya Ika itu. Akhirnya orang tua yang itu menghubungi saya, meminta dia agar tidak anaknya itu tidak disatu bangkukan dengan Ajka itu, karena katanya pembelajaran tidak bisa fokus karena terganggu oleh tingkah anak tersebut. Kalau sudah berhubungan dengan orang tua kan, aduh saya tuh Bu gimana ya, emergensi banget gitu, butuh penanganan cepat gitu. Oke, gini, apa saja nih tujuan akhir atau hasil dari topik permasalahan tadi yang sudah Ibu perkirakan? Yang sudah saya perkirakan ya, di saya itu dapat solusi gitu ya, atau istilahnya strategi ya, supaya pembelajaran di kelas saya bisa aman, nyaman dan kondusif sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar. Oke Bu, nih dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira gimana nih posisi situasinya sekarang? Menurut pengamatan saya mungkin di posisi 5 ya Bu ya. Di posisi 5. Ya. Oke. Kemudian baik nih Bu, untuk mencapai skala yang Ibu inginkan tadi kan pasti membutuhkan strategi nih Bu ya. Ya. Kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu gunakan? Yang pertama yang saya akan gunakan itu strateginya mungkin Ibu akan merubah posisi duduk anak dulu ya, sesuai permintaan orang tua ya. Saya akan ikuti Ajka itu akan posisi duduknya saya pindahkan jadi ke paling depan ya, berhadap-hadapan dengan meja saya gitu pas banget, jadi dengan tujuan supaya saya dapat lebih dengan mudah memantau dia ya. Kalau misalkan dia istilahnya ingin berbuat ulah lagi, mengganggu temannya, mungkin kalau dengan posisi dia pas di depan saya gitu duduknya, mungkin itu akan mengurangi gitu ya, setidaknya pelan-pelan berubah gitu, walaupun memang mungkin belum karena kesadaran sendiri ya, mungkin karena istilahnya ada rasa takut sama saya, atau misalkan ada rasa dia risih gitu kan, tapi nggak apa-apa kan,
istilahnya dia bisa meninggalkan hal yang tidak baiknya gitu secara pelan-pelan gitu. Mudah-mudahan nantinya terbiasa. Nah, strategi yang kedua, saya akan memberikan pemahaman kepada Azka terkait pembelajaran sosial emosional Bu, itu yang KSE, kesadaran diri dan manajemen diri. Ya, eh, mungkin kalau misalkan Azka sudah memahaminya, dia bisa berubah itu menjadi lebih baik dan pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan aman, nyaman dan kondusif. Iya, iya. Ya Bu, ini dari kedua strategi tadi ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu yang Ibu akan melaksanakan strategi tersebut? Mungkin secepatnya lebih baik ya Bu, lebih cepat lebih baik ya, karena ini apalagi sudah berurusan dengan orang tua ya, emergensi banget. Jadi saya akan laksanakan mulai besok ya, saya akan mulai laksanakan mulai besok. Saya akan ubah posisi duduknya dulu, dilanjut dengan itu tadi pemberian pemahaman dan pemberian perhatian khusus kepada Azka itu ya. Saya akan ajak ngobrol secara empat mata mungkin di sela-sela pembelajaran, misalkan pergantian jam atau misalkan jam istirahat atau di awal pembelajaran sebelum bel berbunyi gitu, atau misalkan juga di akhir pembelajaran sebelum pulang. Oke nih Bu, tadi ya Ibu sudah memaparkan strategi yang ingin Ibu lakukan. Sekarang apa ya Bu komitmen yang Ibu buat nih untuk rencana aksi tersebut? Komitmen yang saya akan buat yaitu saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya komitmen saya itu ya yang sudah direncanakan tadi itu bisa berjalan dengan lancar sampai membuahkan hasil ya, seperti itu Bu. Oke. Seperti itu ya Bu komitmen. Siapa nih Bu dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Yang membuat saya bertahan mungkin karena keinginan semua pihak ya Bu ya, termasuk pihak orang tua ya, apalagi pihak semua warga sekolah berkeinginan supaya situasi pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan aman, nyaman dan kondusif sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai harapan semua. Iya ya. Nih, siapa yang dihubungi setelah kegiatan percakapan ini nih yang sekiranya bisa memberi dukungan kepada rencana yang ingin Ibu lakukan? Yang pertama mungkin saya akan menghubungi orang tuanya dulu ya Bu ya, untuk meminta kerjasamanya gitu ya, kolaborasinya dengan pihak orang tua supaya sama-sama membimbing anak tersebut ya, bukan hanya istilahnya dibimbing di sekolahnya saja tetapi di rumahnya istilahnya tidak diberikan bimbingan gitu ya. Jadi saya akan memohon kerjasama atau kolaborasi dengan orang tuanya, lalu juga kepada guru-guru yang lain ya kan, yang masuk di kelas saya itu, saya kan guru kelas ya, ada guru lain seperti guru olahraga dan guru agama juga saya akan kolaborasi dengan mereka, mengasih tahu terkait permasalahan ini dan solusi-solusi yang akan dijalankan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, Bu. Gimana nih perasaannya Bu bisa berdiskusi siang hari ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang sudah plong ya, sudah lega, sudah senang, sudah mendapatkan pencerahan terkait solusi atau strategi pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga Ibu Nuraini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara ibu kita dan Ibu Nuraini sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur kita pada percakapan yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, semuanya tercover dan sesuai alur kita.
Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching ini yang sudah Ibu lakukan, khususnya pada Ibu Tita selaku coach. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana si coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, Ibu. Iya. Kemudian tadi Ibu Tita sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi person atau KDM. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul Pak. Terima kasih Ibu Tita selaku coach dan Ibu Nuraini selaku coach atau atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.